Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nur Amalia, NIM T 2018-1054. Di sini saya dari kelompok 11 akan membahas tentang pengertian asal masalah. Di sini asal masalah dalam hukum waris adalah bilangan yang sedikit dan paling kecil yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar, tanpa ada bilangan, pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan perbedaan ahli waris yang ada. Jika ahli waris itu hanya satu orang, maka tidak perlu lagi mengeluarkan asal masalah karena tidak ada lagi ahli waris yang bersamanya untuk mengambil harta waris. Apabila ahli waris lebih dari satu dan semuanya menjadi asobah, asal masalahnya adalah jumlah dari para ahli waris. Jika mempunyai laki-laki, contoh, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 orang anak laki-laki, maka asal masalahnya sudah jelas, yaitu 4 sesuai jumlahnya. Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan, asal masalahnya adalah jumlah laki-laki ditambah 2 kali jumlah perempuan. Contohnya, jika seorang wafat, meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 5. Apabila dalam masalah tersebut ada satu orang ashabul furud dan ada satu orang aswabah, asal masalahnya adalah bilangan penyebut dari pecahan-pecahan yang ada. Seorang wafat meninggalkan ahli waris, seorang istri, 3 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Asal masalahnya adalah 8, di mana istri mendapat 1 bagian tetap 1/8 dan aswabah dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jika ashabul furud lebih dari 1, maka ada aswabah maupun tidak. Asal masalahnya adalah bilangan yang sama dan mudah di antara bilangan-bilangan yang ada, baik bilangan tersebut mutamasilah atau sama, mutadakilah atau saling terpadu, mutawafiqoh atau saling bertautan, dan mutabayyinah atau berbeda. Misalnya, apabila seorang wafat meninggalkan ahli waris, suami, kakek, dan ibu, maka bagian dari setiap ahli waris tersebut adalah suami 1/2, kakek 1/6, dan ibu 1/3. Maka asal masalah untuk kasus ini adalah 6. Karena itu merupakan bilangan yang tidak dibagikan dengan pecahan lainnya dan terdapat dikalikan dengan bagian setiap ahli waris untuk mendapatkan bilangan yang benar. Dengan demikian, bagian suami 3, bagian kakek 1, dan bagian ibu 2. Asal masalah dalam ilmu waris, jika tidak ada aul atau rod, tidak lepas dari 7 bilangan berikut, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Di sini bagian B, pelaksanaan pembagian warisan, terdiri dari langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan. Kedua, menetapkan ahli waris yang mendapatkan bagian. Ketiga, menentukan bagian dan pendapat ahli waris. Kita mengulas langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan dari pelaksanaan pembagian warisan. Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para ahli waris bagi mewaris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat mewaris, antara lain sebagai berikut: biaya perawatan jenazah, pelunasan utang piutang, pelaksanaan wasiat. Dan yang dimaksud pelaksanaan wasiat tersebut, ahli waris wajib menunaikan seluruh wasiat mewaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun mewaris menghendaki lebih dari ahli waris tersebut. Kedua, menetapkan ahli waris yang mendapat bagian. Telah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antaranya, mereka ada yang mendapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, serta aswabah. Apabila kita cermati bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan,
Adapun cara menetapkan bagian warisan adalah menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menentukan di antaranya mereka yang termasuk A. Ahli waris yang meninggal, B. Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak. C. Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Cara pelaksanaan pembagian. Untuk melaksanakan pembagian harta waris diperhatikan dua hal berikut. Menentukan ahli waris mendapat bagian berapa, menentukan atau mencari asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil. Ketiga, menentukan bagian dan pendapatan ahli waris. Untuk menentukan ahli waris yang mendapatkan harta warisan, kita harus mengetahui siapa ahli waris yang terhalang atau terhijab, siapa yang mendapatkan bagian tertentu, siapa yang menjadi asobah, dan beberapa KPK atau asal masalahnya. Contoh pertama, seorang telah meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris yang terdiri atas suami, bapak, dan seorang anak perempuan. Harta warisan yang harus dibagikan adalah uang sejumlah 20 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Langkah pertama, suami bagian 1/4, keterangan karena ada anak. Kedua, anak perempuan 1/2 karena tunggal. Ketiga, bapak atau asobah karena tidak ada anak laki-laki. Asal masalahnya sama dengan 4. Begitu dengan seterusnya. Bagian C, persoalan yang berhubungan dengan asal masalah. Pada hakikatnya, kalangan ulama faraid tidak mau menerima permasalahan pembagian waris kecuali dengan angka-angka yang pasti. Maksudnya tanpa pecahan atau jumlahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan keadilan yang optimal dalam pembagian tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan mereka berusaha mengetahui jumlah bagian yang merupakan hak setiap ahli waris sehingga tidak mengurangi ataupun menambahkan. Hal ini merupakan suatu perhatian yang sangat baik dari para ulama faraid dalam usaha mereka mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh sebagaimana yang dikehendaki dalam agama Islam. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zahra tashihul masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T 2018-1093. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahsilul masalah. Tahsilul masalah menurut bahasa Arab menghilangkan penyakit. Tahsilul masalah yaitu pembulatan asal masalah adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang membicarakan ilmu waris, sehingga dia bisa membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan jalan yang benar dan menyerahkan bagian-bagian tersebut kepada mereka dengan sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Cara pentasihan yang biasa dilakukan para ulama faraid seperti berikut. Yang pertama, melihat bagian setiap ahli waris dan jumlah perkepalanya. Bila jumlah perkepala setelah dibagi cocok dan pas dengan jumlah bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya, maka inilah yang sempurna dan sangat diharapkan. Namun bila perkepalanya jauh lebih sedikit dari jumlah bagian ahli waris yang ada, jumlah pokok masalahnya sudah habis, tapi ada ahli waris yang belum mendapat bagian, maka kita melihat apakah ada kecocokan di antara kedua hal ataukah tidak. Bila ada kesesuaian antara bagian tiap ahli waris dengan jumlah perkepalanya, maka setiap anak berhak mendapat bagian sesuai dengan jumlah perkepalanya dengan cara mengalihkan jumlah perkepala dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Misalnya 4 anak perempuan dan bagiannya 2/3 dari 6, berarti 4, maka ada kesamaan, setiap anak mendapat bagian 1. Adapun bila terjadi mubayyanah atau ada selisih,
maka kalikan jumlah per kepalanya dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Maka hasil dari perkalian itu yang menjadi pokok sebenarnya, itulah yang disebut pentasihan pokok masalah oleh karangan ulama faraid. Itu saja yang bisa jelaskan di saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Kumala Nurjanah, NIMT 2018-1085. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masalah adilah. Masalah adilah adalah masalah di mana bagian ashabul furud dan asal masalahnya itu sama. Setiap ashabul furud itu dapat mengambil bagiannya secara genap atau utuh tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Dalam masalah adilah, terkadang orang yang berhak mendapatkan warisan itu adalah ashabul furud, di mana bagian mereka itu adalah mencakup seluruh harta warisan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus ahli waris, suami dan saudara perempuan kandung, di mana mereka itu mendapatkan bagian masing-masing 1/2 dengan asal masalah 2. Dengan demikian, suami mendapatkan 1 bagian dan saudara perempuan kandung mendapatkan 1 bagian juga. Apabila asal masalahnya itu kurang dan di sana masih terdapat asobah atau orang yang berhak mendapatkan sisa dari warisan tersebut, maka hal ini termasuk dalam masalah adilah. Sebagaimana contoh yaitu seseorang yang wafat itu meninggalkan ahli waris suami, saudara perempuan kandung, dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Asal masalah dalam kasus hal ini itu adalah 12, dengan perincian suami mendapatkan 1/4, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2/3, dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisa atau asobah. Dengan demikian, suami mendapatkan 3 bagian, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 8 bagian, dan saudara perempuan kandung mendapatkan 1 bagian. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.